Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kitab Bulughul Maram ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga di malam ini kita kembali bisa hadir untuk kita bersama-sama mempelajari kitab Bulughul Maram dalam bab salat, sifat salat Nabi, yang mudah-mudahan kita mempelajari tentang sifat salat Nabi. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita di akhirat dengan hisab yang mudah. Karena yang pertama sekali nanti akan dihisab adalah tentang salat kita. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita membahas tentang zikir setelah sholat. Setelah kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita membaca zikir dengan membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dalam hadis. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini susunannya. Kemudian setelah itu kita membaca zikir sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah Nabi membaca fi duburi kulli salatin maktubah, pada setiap selesai salat yang wajib. Jadi disebutkan apa? Pada selesai setiap sholat yang wajib. Berarti kalau sholat yang wajib bukan sholat apa? Bukan sholat sunnah. Kenapa? Karena disebutkan fi duburi kulli sholatin maktubah. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuhyi wa yumit di sini. Tidak pakai apa? Yuhyi wa yumit, tapi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita
wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Jadi setelah tadi kita membaca istighfar, selesai sholat kita membaca apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita membaca apa? Istighfar. Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, dan aku minta ampun kepada Allah. Arti astagfirullah. Jadi bukan membaca alhamdulillah, karena masih ada yang baca alhamdulillah. Padahal dalam hadis itu apa? Membaca apa? Istighfar. Karena ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa baca istighfar? Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tidak alhamdulillah. Kan kita dari berbuat baik. Salat itu kan baik. Salat itu baik bukan? Kenapa kita harus minta ampun? Kecuali kalau kita dari perbuatan dosa baru kita apa? Istighfar. Yang pantasnya habis kita sholat baca alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban dari Allah SWT berupa sholat. Nah di sini bukan masalah kepantasan dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu bukan dilihat kepantasannya, tapi bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Nah Rasulullah SAW melakukannya adalah ketika beliau selesai sholat membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, nggak perlu kencang-kencang, istima'u nafsi aja, kasih dengar diri kita. Jadi apa? Tidak mengganggu kiri kanan kita yang juga masing-masing sedang apa? Membaca zikir. Kemudian setelah itu kita membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah as-salam. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? As-salam. Allah adalah yang memberikan keselamatan. Maka as-salam artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, darimulah ya Allah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Maha suci engkau ya Allah, ya dzal jalal, wahai Allah yang al jalal, yang maha agung, wal ikram, dan yang maha mulia. Kemudian setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Ilah itu al-ma'bud bihaq. Jadi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Wahdah saja. Artinya yang pantas untuk diibadahi, yang pantas untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala wahdah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, milik Allah lah al-mulku, kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, dan milik Allah lah alhamdu, pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas setiap sesuatu qadir, maha kuasa. Kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, bagi apa yang telah engkau memberi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau mencegahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ada orang memberikan, tapi kalau Allah tidak memberikan, tidak akan diberikan. Jadi Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, bagi apa yang engkau beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta, bagi apa yang engkau telah cegah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Wala yanfa'u dzal jadd, dan tidaklah bermanfaat kekayaan dari engkau oleh kekayaan kalau engkau berikan, tidak ada yang bisa bermanfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan itu apa? Bermanfaat. Jamaah sekalian, di sini disebutkan fi duburi kulli sholatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini pada setiap selesai salat wajib. Dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk bagian dari zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Jadi zikir muqayyad itu adalah zikir yang terikat dengan salat yang wajib.
Sehingga kalau ada zikir muqayyad, maka hendaklah kita dahulukan. Membaca Al-Quran, bagus, utama. Bagus gak? Bagus. Kenapa? Karena disebutkan Abdul Zikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir itu apa? Membaca Al-Quran. Tapi para ulama tidak membaca Al-Quran, justru yang diutamakan apa? Zikir muqayyad dulu. Gitu. Baru ketika habis zikir muqayyad, membaca Al-Quran. Jadi apa? Dahulukan dulu zikir muqayyad. Setelah itu baru kita membaca apa? Al-Quran. Kenapa? Karena kalau zikir muqayyad itu terikat dengan apa? Dengan sholat wajib. Habis sholat wajib itu apa? Ada zikirnya. Sedangkan membaca Al-Quran kapan saja boleh. Membaca Al-Quran apa? Kapan saja boleh. Tapi kalau zikir muqayyad sesuai dengan apa? Keterikatan. Dengan apa dia terikat? Dengan sholat wajib. Makanya disebut apa? Zikir muqayyad. Yang terikat dengan sholat apa? Wajib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali zikir itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir kalimat la ilaha illallah itu dikenal oleh para ulama, disebut oleh para ulama dengan kalimat tauhid. Secara apa? Ijma disebut dengan apa? Kalimat tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah juga disebutkan kalimatus syahadah. Kalimatus syahadah. Kadang la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah itu namanya banyak. Kadang disebut dengan apa? Kalimatut tauhid. Kadang juga disebut dengan kalimatus syahadah. Disebut kalimatut tauhid karena la ilaha illallah berisi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali hanya Allah. Kemudian disebut dengan kalimatus syahadah karena orang yang membaca la ilaha illallah dia menyaksikan betul bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dikenal juga dengan kalimatul ikhlas. Jadi kalimatul ikhlas karena orang yang membaca ini, membaca la ilaha illallah, membersihkan imannya dari perbuatan-perbuatan syirik. Makanya apa? La ilaha illallah. Kadang juga disebut dengan al-kalimah al-ulya. Kalimat yang sangat tinggi. Kalimat apa? Yang sangat tinggi. Makanya disebutkan di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, ketika dia akhir hidupnya itu apa? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam apa? Surga. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda ciri-ciri orang yang husnul khotimah adalah disebutkan oleh para ulama, dalam hadis juga menyebutkan, yaitu ketika dia akhir kalamnya itu, akhir ucapannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu disebut kalimatul tauhid atau kalimatus syahadah, atau juga kalimatul ikhlas, atau juga disebut dengan al-kalimah al-ulya, kalimat yang sangat tinggi. Tidak ada kalimat yang sangat tinggi kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka di kalimat la ilaha illallah itu ketika dia mengucapkan kata la ilaha, la-nya itu an-nafyu. Illallah al-isbat. Sehingga kata para ulama, dalam pengucapan la ilaha illallah itu ada dua rukun. Pertama rukunnya adalah an-nafyu. An-nafyu itu apa? An-nafyu itu apa? Menghilangkan, membatalkan sembahan-sembahan selain Allah. Itu disebut apa? An-nafyu. La ilaha, tidak ada ilah yang disembah. Berarti apa? Dia mengingkari sembahan-sembahan selain Allah, membatalkan sembahan-sembahan selain Allah, kemudian ditetapkan setelah itu siapa yang harus disembah selain Allah? Illallah, kecuali hanya Allah. Ini yang disebut dengan apa? Al-isbat. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ingin mengajarkan orang ketika di akhir hayatnya itu dengan apa? Kita apa? Mengajarkan
ketika orang dalam sakaratul maut itu apa? Kita ajarkan kalimat tauhid, itu jangan Allah Allah saja. La ilaha illallah, yang disebut dengan apa? Mentalkinkan. Mentalkinkan apa? Mengajarkan orang yang sedang sakaratul maut dengan apa? La ilaha illallah. Ajarkan. Jangan apa? Allah Allah, bukan. Jadi harus apa? Lengkap. La ilaha illallah. Atau tidak boleh juga dengan illallah. Illallah. Kenapa? Kecuali hanya Allah. Jadi harus lengkap. Pertama membatalkan dulu semua sembahan-sembahan selain Allah. Mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian ditetapkan illallah. Kecuali hanya Allah. Jadi harus satu kesatuan yang tidak bisa apa? Dipisahkan. Kemudian seseorang ketika membaca zikir ini, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, kalimat la syarikalah ini adalah takkid, memperkuat bahwa betul-betul yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah lah kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah lah apa? Pujian. Jamaah sekalian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk menyempurnakan kalimat tauhid dengan kita mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Kemudian kita mengakui bahwa semua alam ini yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwa semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disempurnakan kalimat itu dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas setiap sesuatu qadir, maha kuasa. Jadi ini merupakan babut tatmim wa takmil, untuk menyempurnakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala setelah kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian setelah itu kita menjelaskan Allahumma la mani alima atata, ya Allah, engkau tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa mencegah bagi apa yang engkau beri. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak ada yang bisa mencegahnya. Atau kebalikannya, ketika seseorang memberi, ketika apa? Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak ada yang bisa mencegahnya. Atau ketika Allah mencegah, tidak ada yang bisa memberinya. Kebalikannya. Kenapa? Karena semua kembali kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidaklah bermanfaat seseorang apa? Kekayaan darimu kecuali ketika Allah berikan apa? Manfaat tersebut. Jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Pertama, disunahkan untuk membaca zikir setelah sholat yang 5 waktu. Baik zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dan itu setelah salam. Setelah kita memberi salam, setelah kita istighfar. Jadi ini runtutannya runtutannya setelah kita istighfar, setelah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi apa? Selesai salat. Zahirnya hadis ini kita baca cuma 1 kali. Nanti akan dijelaskan, kecuali pada sholat subuh dan sholat maghrib. Sholat subuh dan sholat maghrib itu dibacanya berapa kali? 10 kali. Nanti dijelaskan apa? Kecuali sholat subuh dan sholat apa? Maghrib, maka dibaca apa? Masing-masing 1. Zohor kita masing-masing apa? Zohor, asar, dan isya sekali-sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 1 kali. Tapi ketika subuh dan apa? Maghrib dibaca apa? 10 kali. Kemudian dari hadis tadi juga dijelaskan bahwa disyariatkan untuk membaca zikir ini setelah sholat yang wajib
Karena ini merupakan zikir yang afdalut ta'at, zikir yang utama. Kenapa? Karena berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi berisi tentang bagaimana seseorang ketika membaca ini menetapkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu orang tersebut menafikan kesyirikan, membatalkan apa? Perbuatan syirik. Baik pada zat Allah, sifat Allah dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini juga berisi tentang menetapkan bagaimana kesempurnaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca ini juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan yang mencegah. Jadi apa yang terjadi itu apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Allah Subhanahu wa taala juga apa? Yang tidak memberi. Al-mani ad-dar, itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini maka kita meyakini bahwa apapun yang terjadi ketika kita mendapatkan rezeki, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan jabatan, jabatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu diberikan pangkat, pangkat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dicabut jabatan tersebut, yang menyabut Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut hartanya, maka yang mencabut itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah ada yang bermanfaat kekayaan seorang makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat tersebut. Sehingga kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tersebut juga, zikir tersebut juga menjelaskan bahwa kekuasaan, kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kekuasaan, engkaulah yang memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau juga yang mencabut kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Kalau kita meyakini ini, udah kita nggak pakai apa? Nggak pakai repot ke sono kemari. Pokoknya kenapa? Semuanya kembali kepada apa? Ketentuan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang tertib dzikir, tertib dzikir setelah kita sholat yang 5 waktu. Itu disebutkan di sini. Yang pertama tadi baca istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru kita baca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca gak nih setiap habis sholat nih? Jangan lupa ini nih. Ada faedah-faedah keutamaan orang yang membaca zikir ini. Nah, kecuali maghrib dan subuh. Kalau maghrib dan subuh itu kata para ulama fa asyru marrat, 10 kali. Tapi kalau selain maghrib dan subuh hanya sekali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya sekali. Kemudian kita baru membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Maka jadilah semuanya 99 kali. Kemudian kalimat ini disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Maka jadilah 100 kali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ini apa? Tartibnya, tartib zikirnya. Tartib apa? Zikirnya. Sehingga zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap habis salat itu jangan kita tinggalkan. Karena ini memberikan apa? Faedah dan manfaat bagi kita. Faedah apa? Manfaat bagi kita. Kalau kita enggak mampu juga apa? Umpamanya kita lagi terburu-buru, baca aja zikir sambil jalan. Di kendaraan atau di motor. Kenapa? Karena kita lagi terburu-buru. Tapi kalau enggak, kita duduk di situ. Kita duduk apa? Di situ. Jangan kita bergeser. Kata Pak Luman, jangan kita duduk di situ. Kemudian
Habis itu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir. Membaca apa? Ayat kursi. Nah, adapun tadi subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar, dalam satu riwayat mengatakan 33 kali. Walaupun dalam riwayat lain mengatakan ada yang 10-10. Jadi tergantung apa? Apa inian kita. Kalau kita memiliki apa? Hajat habis sholat, maka kita boleh 10-10. Subhanallah, subhanallah, 10. Alhamdulillah, alhamdulillah, 10. Allahu akbar, 10. Atau juga dalam riwayat lain mengatakan 11. Gitu. 11 apa? 11. Allahu akbar. Tergantung apa? Jadi itu boleh. Kalau kita lagi terburu-buru boleh kita membaca 10 atau 11. Tapi kalau biasa saja, maka berapa? Lebih baik kita apa? Membaca dengan apa? Kalimat apa? 99. Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, atau alhamdulillah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar apa? 33 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka dia akan dijauhkan dari godaan setan. Itu apa? Dibaca dalam setiap sholat, habis sholat. Dalam setiap apa? Habis sholat, jangan lupa itu. Kemudian setelah itu membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian surat wal mu'awwidhatain. Wal mu'awwidhatain. Ini masing-masing satu. Kecuali, nah jadi Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Apa Al-Mu'awwidhatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing satu. Kecuali subuh dan maghrib. Kecuali subuh dan maghrib masing-masing berapa? 3. Baca 3. Tapi kalau apa? Selain maghrib dan apa? Subuh, maka dibaca apa? Sekali-sekali. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sekali. Qul a'udzu birabbil falaq, sekali. Qul a'udzu birabbin nas, sekali. Tapi ketika subuh dan maghrib, masing-masing dibaca apa? 3 kali. Qul huwallahu ahad, 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali. Dan Qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Itu dibaca pada saat subuh dan maghrib. Dan ini zikir memiliki keutamaan, kata para ulama. Zikir ini apa? Memiliki keutamaan. Sehingga dalam berzikir itu hendaknya dia membacanya dengan ikhlas. Karena dalam zikir itu juga ada doa. Zikir, nah ini yang dikenal dengan apa? Ini yang dikenal dengan ada doaul mas'alah dan ada doaul zikr. Doaul ibadah. Kalau doaul mas'alah, doa di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus dengan doa apa saja yang kita inginkan. Dengan kita apa? Mengawali membaca hamdalah, memuji Allah, kemudian kita berselawat. Kemudian kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita minta dengan mengangkat tangan. Nah, dengan mengangkat tangan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat malu ketika seorang dia berdoa dengan mengangkat tangan untuk tidak diijabah. Artinya apa? Salah satu adab untuk berdoa yang disebut dengan doaul mas'alah adalah dengan dia mengangkat kedua tangan. Adapun ini adalah doaul ibadah, zikir, sehingga tidak mengangkat tangan. Kenapa? Cuma zikir aja. Ketika kita baca subhanallah kan apa? Cuman apa? Kita hitung dengan tangan kita. Sebaiknya dengan tangan. Dan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Jadi kalau kita subhanallah itu apa? Subhanallah, subhanallah. Kenapa tangan kiri bukan untuk apa? Menghitung. Jadi tangan kanan. Ini apa? Kata para ulama disebutkan. Karena tangan-tangan itu apa? Untuk kebaikan. Kemudian disebutkan lagi bahwa yang terpenting adalah ini dilakukan zikir setelah sholat. Di apa? Setelah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang masalah zikir ini? Silakan. Nah kemudian kalau ditambah lagi dibolehkan, karena disebutkan dalam hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas, tapi ini yang apa? Yang warid,
yang memang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubura kulli salatin." Adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dengan 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala dubura kulli salatin. Dubura apa? Kulli salatin. Setelah beliau apa? Setelah beliau apa? Salat. Apa itu yang disebutkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah, berlindung? Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit bukhul. Bukhul itu apa? Bakhil, pelit. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena penyakit apa? Bakhil, medit, pelit, kikir. Kenapa? Karena ini penyakit yang membawa kepada kebinasaan. Orang kalau kikir, pelit, medit, hartanya disimpan aja, nggak pernah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, wa'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit jubn, penakut. Jadi kita harus berani, jangan takut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit apa? Jubni, penyakit kenyi, tahu gak kenyi? Ini kenyi itu bahasa apa? Bahasa Betawi, kenyi banget. Ya, maksudnya apa? Penakut. Kita harus berani. Jalan di kuburan takut, diikutin setan lagi. Padahal masa iya orang apa? Udah meninggal ngikutin kita kan? Enggak, itu kan cuma bayang-bayang kita aja. Bangun malam takut. Bukan takut kali ya. Males gitu ya. Jadi apa? Itu harus berlindung dari penyakit takut, penyakit takut. Wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Nah ini. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dikembalikan kepada ardhalil umur. Ya. Apa ardhalil umur? Ya. Ardhalil umur itu disebutkan oleh para ulama di sini adalah di mana kita dikembalikan kepada kelemahan dalam umur kita. Di mana kalau udah tua menjadi beban orang. Kita berlindung. Kita apa? Berlindung dari penyakit pikun, dari penyakit lupa, dari penyakit apa? Lemah. Udah tua sehingga apa? Tidak menjadi beban orang. Ditanya, udah makan belum? Belum. Padahal udah 3 kali. Kenapa? Pikun. Udah sholat belum? Udah. Padahal belum. Nah ini apa? Penyakit pikun disebutkan. An ardalil apa? Umur. Sehingga para ulama menjelaskan kalau kita ingin terlepas dari penyakit pikun, maka hendaknya memperbanyak baca Al-Quran sambil kita mentadabburkan. Kenapa? Karena sel-sel otak kita selalu apa? Bekerja aktif untuk senantiasa membaca apa? Al-Quran. Makanya kalau kita lihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu umurnya 100 tahun meninggal. Dan paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau nggak pikun. Padahal beliau apa? Meriwayatkan hadis. Orangnya apa? Banyak membaca Al-Quran. Para sahabat itu apa? Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah nih. Saya jarang mendengarkan sahabat yang dia pikun itu. Nggak ada itu. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Jadi mereka sehari-hari itu apa? Membaca Al-Quran. Malam membaca Al-Quran. Anas bin Malik, udah tua, paling tua, 100 tahun. Salah satu sahabat yang tua. Nggak pikun dia. Bahkan beliau banyak meriwayatkan hadis. Orang kalau meriwayatkan hadis itu kan apa? Harus sama teksnya itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga itu juga yang disampaikan gitu.
Sedikit pun nggak boleh ada yang kurang gitu. Kalau kurang berarti dia memiliki apa? Hafalan yang perlu dipertanyakan. Jadi orang yang penghafal hadis, perawi hadis itu memiliki kekuatan as-siqah. Kekuatan di dalam apa? Kekuatan di dalam apa? Menghafal. Karena salah satu hadis yang lemah itu adalah ketika yang meriwayatkan itu apa? Memiliki su'ul hibdi, jeleknya hafalan gitu. Nah, di sini apa? Berlindung. Kemudian yang ketiga adalah wa'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Apa yang dimaksud dengan fitnah dunia? Ujian dunia. Ujian yang begitu banyak kita berlindung. Kalaupun diuji, kita mampu untuk menghadapinya. Kemudian yang terakhir, wa'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, siksa kubur. Nah, di sini memang disebutkan ulama mengatakan fihi istihbabud du'a duburas shalawatil maktubah. Doa ini disunahkan ya, dibaca setelah duburas shalawatil maktubah. Nah, kata-kata dubur ada yang mengatakan di sini di ujung sholat, di ujung sholat, sehingga doa ini adalah dibaca sebelum salam tapi di ujung sholat, gitu. Bukan di bagian zikir, tapi apa? Di ujung sholat. Li'anna doa fihi mudhinnatul ijabah. Kenapa? Karena doa ini bisa jadi apa? Diijabah, sehingga salah satu doa yang diijabah itu adalah pada saat kita membacanya di ujung sholat. Maksudnya apa? Sebelum sholat, sebelum salam pada saat tasyahud akhir. Gitu. Ya, jadi apa? Ini disebutkan apa? Pada saat tasyahud akhir, sebelum salam. Kenapa? Karena di sini disebutkan duburos shalawatil maktubah. Jadi kata-kata dubur, kadang para ulama menjelaskan duburo. Dubur itu apa? Di ujung sholat sebelum salam. Ada juga yang mengartikan ketika disebutkan fi kulli duburi apa? Fi duburi kulli sholatin, itu apa? Setelah sholat. Setelah apa? Sholat. Maka kalau di sini ulama mengatakan ini adalah di ujung sholat sebelum membaca apa? Salam. Jamaah sekalian, yang kedua disunahkan kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tercela. Apa itu? Al-bukhlu wal jubnu. Penyakit bakhil, kikir, itu akhlak yang tercela. Yang kedua al-jubnu, penyakit penakut, kenyih. Yang ketiga ujian dunia. Yang keempat selanjutnya lagi apa? Azab kubur. Dan fahadhil umur, ya, hal ini imma azabun wa imma asbabu quwwatin tajlibul azab. Ya. Yang dimaksud azabul kubur adalah kita berlindung pada azab kubur. Apakah betul-betul azab kubur atau hal-hal yang bisa menyebabkan kita untuk bisa mendapatkan azab kubur? Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan orang tersebut apa? Mendatangkan azab kubur. Salah satu yang bisa mendatangkan azab kubur apa? Disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW marra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi qabraini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kubur dengan para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, ini kubur apa? Diazab, sedang diazab. Jadi apa? Kata Rasulullah, dua kubur ini yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabir. Dua kubur ini sedang diadab dan tidaklah dua kubur ini diadab dengan hal-hal yang dianggap besar. Kenapa? Yang pertama kata Rasulullah, yamshi bin namimah. Orang ini di kuburnya, yang di kubur ini suka melakukan namimah, suka memprovokasi, suka adu domba. Orang ini suka apa? Adu domba. Ini memprovokasi. Maka kita nggak boleh suka apa? Memprovokasi tengah-tengah. Suka ngajak-ngajak orang untuk benci kepada seseorang. Nggak boleh kita. Jadi maka sering saya katakan, kita dibenci seseorang bukan karena kita pernah berbuat salah kepada orang tersebut. Tapi bisa jadi orang tersebut salah persepsi tentang diri kita. Karena ada yang menceritakan tentang diri kita, sehingga dia tidak
mengkonfirmasi tentang diri kita. Artinya orang ini menjadi provokator. Gitu. Kenapa? Karena dia menyebabkan orang tersebut benci pada kita. Padahal kita belum pernah melakukan kesalahan kepada orang tersebut. Gitu. Karena ada yang memprovokasi. Ini bisa menyebabkan azab kubur. Yang satu lagi adalah ya la yastanji bil baul. Dia tidak beristinja ketika kencing. Kalaupun beristinja tidak bersih. Tahu gak istinja? Istinja itu kalau bahasa kita nggak cebok. Atau ceboknya nggak bersih pada saat dia kencing. Gitu. Itu istinja. Istinja itu dalam bahasa fikih namanya apa? Istinja. Jadi istinja itu bisa cebok kencing atau cebok ketika dia buang air besar. Tapi yang maksud di sini apa? Dia tidak bersih dalam beristinja ketika dia baul. Buang air kecil. Ya. Makanya kita harus bersih buang air kecil. Kenapa? Karena kalau dia nggak bersih, maka masih ada tetesan najisnya, kemudian dia bawa sholat, karena najis itu kena celana dalam dia, maka dia sholat dalam keadaan menggunakan pakaian najis. Dan ketika orang menggunakan pakaian najis, tidak sah sholatnya. Sebab salah satu syarat sah sholat seseorang adalah bersih dari najis. Baik pakaiannya, maupun tempat sholatnya, maupun badannya. Harus bersih. Jadi harus bersih. Kemudian, ada beberapa akhlak yang disebutkan di sini adalah al-jubnu. Al-jubnu itu penakut. Kalau di zaman Rasulullah diajak jihad, nggak mau. Diajak membela Islam, nggak mau. Jihad di zaman Rasulullah. Kemudian, al-bukhlu pelit. Tidak mau melaksanakan zakat, tidak mau memberikan infak, tidak mau bersedekah, tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu pelit namanya. Ardalul umur, disebutkan di sini tidak kekuatan akal dia melemah. Kekuatan akal dia melemah. Maksudnya pikun. Karena disebutkan dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ barang siapa yang dipanjangkan umurnya, نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, dia akan dikembalikan pada penciptaan awal. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kenapa kamu tidak mau berpikir? Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dia akan dikembalikan pada penciptaan awal. Penciptaan awal kita pada saat kita masih kecil kan bayi ya. Pada saat kita bayi kita makan disuapin, betul gak? Minum dikasih minum, mandi dimandiin. Kemudian kalau di panjang umur akan dikembalikan seperti itu. Pada saat tua makan disuapin, betul gak? Kemudian cara berpikirnya sudah melemah. Kemudian mandi kadang-kadang dimandiin. Jalan kadang-kadang dituntun. Pada saat kecil kan kita begitu kan, dituntun. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT dari apa? Hal ini. Makanya wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dikembalikan kepada umur yang lemah, kekuatan yang lemah. Karena pada masa kecil akan dikembalikan lagi seperti anak kecil. Ketika makan disuapin, ditanya udah makan belum kan gitu. Belum, nih disuapin kan gitu. Itu kita berlindung sehingga tidak menjadi beban orang yang hidup. Itu kita minta perlindungan gitu. Kenapa? Karena kata Allah SWT, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Ini saja kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.